Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamafrijo Firmansyah dari IF20A dengan NIM 241625520150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang final project dengan judul Rancang Bangun Smart System Kandang Ayam Broiler berbasis Internet of Things. Next. Untuk materinya di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran. Next. Latar belakang, di Indonesia peternakan memegang peran penting sebagai sumber pangan signifikan. Setelah sektor pertanian, ternak khususnya dalam peternakan unggas seperti ayam broiler menjadi penyedia utama protein hewani untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ayam broiler hasil persilangan antara ayam Cornish dan Inggris dan ayam white Plymouth Rock dari Amerika memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dengan konversi pakan yang efisien. Dagingnya siap dipotong dengan rentan usia 26 sampai 48 hari. Pemeliharaan ayam memerlukan stabilitas suhu dan kelembapan di kandang ayam dengan sistem sirkulasi udara yang baik. Suhu ideal untuk ayam broiler berkisaran 30 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 50% hingga 60%. Pemberian pakan juga berperan penting dalam produksi ayam. Meskipun peternakan ayam sedang berkembang pesat, masih banyak peternak di Indonesia yang menggunakan metode manual, dianggap kurang efektif dan efisien. Solusi potensial dalam penerapan Internet of Things dan peternakan ayam untuk memantau dan mengenali kondisi secara remote mendukung kegiatan berternak. Dari pembahasan di atas, maka penelitian ini membahas mengenai kandang ayam yang terbarukan. Tujuannya tidak hanya mengatur suhu kelembapan menggunakan metode Fuji, menjaga stabilan suhu di dalam kandang. Selain itu, penelitian ini juga membuat pakan otomatis agar bisa memberi pakan secara rutin dan menjaga para peternak untuk tidak mengeluarkan tenaga yang berlebih. Next. Next. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana membangun sistem monitoring suhu dan pemberian pakan otomatis, bagaimana cara untuk menentukan suhu ideal pada kandang ayam menggunakan perhitungan Faji, bagaimana mengevaluasi kinerja alat monitoring suhu dan pemberian pakan otomatis. Next. Tujuan, merancang dan membangun mesin monitoring suhu dan pemberian pakan otomatis. Cara mengimplementasikan algoritma Fuji terhadap mesin monitoring suhu dan pemberian pakan otomatis, melakukan evaluasi terhadap sistem monitoring dan kinerja Fuji. Next. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup proses monitoring suhu untuk menilai akurasi sensor dengan tingkat keberhasilan yang diukur. Faktor kunci dalam monitoring suhu dan pakan kandang ayam adalah nilai sensor yang berfungsi sebagai masukan untuk Arduino sebagai microcontroller setelah menerima nilai sensor. Next. Tahapan penelitian di sini ada analisis pengumpulan data, perancangan, klasifikasi Fajri Mamdani, pengujian dan hasil. Next. Analisis dan pengumpulan data. Penelitian ini berdasarkan analisis data dengan cara studi literatur, pengumpulan data dari pustaka, serta pengelolaan bahan penelitian yang berhubungan dengan sistem monitoring suhu dan pemberian makan otomatis pada ayam. Dari yang digunakan dari penelitian ini adalah nilai yang muncul dari sensor, salah satunya dari sensor DHT11. Nilai yang dihasilkan dari sensor tersebut maka akan diproses pada metode perhitungan Fajri Mamdani melalui Arduino untuk memerintahkan AC dimmer menghidupkan lampu. Kemudian nilai tersebut menjadi keluaran berupa sebuah perintah dimmer untuk mengontrol lampu, sedangkan relay untuk
Nyalakan kipas. Next. Perancangan, yaitu di sini ada Arduino Uno yang DHT11, DHT11, dimmer, terus lampu dan ESP 8266 dan RTC sebagai penjadwalan, Servo 1 sebagai pembuka tutup pakan, load cell sebagai timbangan berat, dan Servo 2 sebagai buka tutup pakan. Next. Klasifikasi algoritma logika Fajim Mamdani merupakan salah satu metode yang sangat fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Fajim Mamdani memiliki kelebihan yakni lebih intuitif diterima oleh banyak pihak. Penggunaan Fajim Mamdani ini sama halnya dengan menggunakan metode peramalan pada bidang statistik. Penentuan analisis berdasarkan pendekatan Fajim lebih efisien dan pendekatan menggunakan angka dibandingkan dengan metode peramalan. Peramalan dalam statistik dapat menghasilkan galat error lebih besar dari pendekatan Fajim. Dengan melakukan pendekatan Fajim menghasilkan output yang lebih dekat dengan keberadaan sebenarnya. Next. Hasilan pembahasan, pengujian alat. Pengujian alat dilakukan dengan bertahap. Sistem IoT diuji coba dengan cara mencoba satu persatu semua fiturnya, diimplementasikan algoritma Fajim pada kondisi suhu kandang ayam dengan menghidupkan lampu uji coba pakan otomatis dengan mengatur jam makan pada ayam dan melihat hasil kerja dari alat keluaran. Berikut adalah fotonya, yaitu di sebelah kiri adalah hasil dari monitoring dari pembacaan Fajim Mamdani untuk suhu, dan sebelah kanan itu adalah Blink, aplikasi Blink untuk melihat berat pakan. Next. Ya, dan implementasi algoritma proses perhitungan menggunakan metode Fajim Mamdani, yaitu ada menentukan variabel, jenis variabelnya yaitu input, output, dan nama variabel suhu dan intensitas cahaya. Menentukan nilai linguistik, yaitu ada nama variabel suhu, intensitas cahaya. Untuk nilai linguistiknya ada dingin, sejuk, normal, panas, dan sangat panas. Untuk intensitas cahayanya yaitu ada sangat terang, agak terang, redup, dan padam. Next. Implementasi algoritma, yaitu ada aturan rule base-nya, yaitu aturan Fujii untuk suhu 1. Jika suhu 1 dingin dan suhu 2 sangat sejuk, maka outputnya sangat terang. Dan jika suhu 1 sejuk dan suhu 2 sejuk, maka outputnya terang. Jika suhu 1 normal dan suhu 2 normal, maka outputnya agak terang. Dan jika suhu 1 panas dan suhu 2 panas, maka outputnya redup. Jika suhu 1 sangat panas dan suhu 2 sangat panas, maka outputnya akan padam. Dan aturan Fajim yang sensor kedua itu sama saja seperti aturan base sensor Fajim yang sensor 1. Next. Implementasi algoritma, aturan Fajim outputnya yaitu ada jika output kurang dari 32, maka output adalah sangat terang. Jika output antara 33 derajat Celcius dan 65, maka output terang. Jika output antara 65 dan 125, maka output agak terang. Jika output antara 125 dan 230, maka output adalah redup. Jika output antara 231 dan 256, maka outputnya akan padam. Next. Sistem otomatis suhu. Di sini ada sistem otomatis suhu, yaitu dari sensor DHT11 yang fiturnya meminimalisir suhu sangat panas, keterangan berhasil, dan suhu panas, normal, sejuk, dan dingin, yaitu suhunya berhasil. Dan di sini ada implementasi dari alatnya, yaitu menggunakan dimmer, lampu DOP, dan Arduino Uno, dan DHT11. Next. Untuk sistem pakan otomatisnya, yaitu sistem ini diuji coba dengan mengubah waktu makan per harinya. Maka pada ayam
diatur 3 kali sehari, pada pagi jam 7, siang jam 12, dan malam jam 7 dengan berat pakan 32 gram untuk ayam 2 bulan makan. Yaitu di sini yang di kanan itu ada waktunya, indikator servonya bergerak, berhasil menimbang, dan berhasil. Semuanya berhasil, dan di kiri itu ada implementasi dari alat pakan tersebut. Dan kesimpulan, next. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan dibuatnya penelitian rancangan smart bangun rancang bangun smart system pada kandang ayam ini akan membantu kinerja keseharian dalam berternak untuk para peternak. Sistem dibuat menggunakan konsep IoT dan juga otomatis. Dalam sistem IoT memilih penggunaan Blink dikarenakan aplikasi tersebut baik dikenal masyarakat dan memudahkan akses penuh. Untuk mengantisipasi keteledoran para peternak dibuat sistem pendukung, yaitu sistem otomatis. Yaitu yang terakhir, semua sistem yang dicoba pada rancang bangun smart system pada kandang ayam ini sukses dan berhasil serta sesuai dengan harapan. Next. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Giswan.